찾아야겠어. 난 그대의 딸을 죽일 수밖에 없어. Saat pertandingan dimulai, Momyung terkena pedang dari pengawal Park berkali-kali hingga membuat Sam khawatir. 멈춰라! 너냐? 왕이냐? 괜찮냐? 그야 당연히 네가. Di awal episode kita akan diperlihatkan Momyung yang kala itu menebak Sam adalah raja. 왕이냐? Seraya menodongkan pedang, Momyung begitu antusias mencari pembunuh sahabatnya. Sam yang pasrah hingga suatu ketika Aro pun datang menghadang perbuatan Momyung tersebut. 말해. 네가 왕이냐고 묻잖아. 이게 무슨 짓이야? Momyung memperingatkan Aro bahwa semua ini bukanlah urusanmu. Aro bilang dia tahu kenapa Momyung mencari raja, namun dia bukanlah raja, tegas Aro. 그러니까 말도 안 되는 소리 그만하고 제발 이 사람은 아니야. 내가 알아. Aro mencoba mengusir Momyung hingga tangan Aro sedikit tertebas pedang Momyung. 그만해요. Dalam keadaan terluka, Aro tetap menegaskan bahwa Sam bukanlah raja. Mengetahui sang pujaan hati terluka karenanya, barulah Momyung sadar dan kemudian dia pun pergi. 왜 그랬어? 그럼 어떡해요? 너무 걱정 마세요. 제가 아니라고 하면. Kemudian Aro mengobati lukanya dengan ditemani oleh Sam. Sam yang kala itu tak tega melihat Aro, dia pun lantas membantu Aro mengobati tangannya. Mengetahui Sam tak bisa berbuat apa-apa, Aro pun lalu memberi motivasi kepada Sam. 내가 아무리 못났어도 힘이 없어도. Di tempat lain, Momyung terus memikirkan kala dirinya melukai Aro untuk yang pertama kali. Momyung juga bingung mengapa Aro bisa melindungi Sam sampai segitunya. Tak lama Putri datang kepada Momyung seraya berkata kalau Momyung memiliki bakat untuk menang. Tak menghiraukannya, justru Momyung menuduh keluarga kerajaan tak tahu malu. Menurut Momyung, Putri sama seperti keluarga kerajaan yang tak memiliki perasaan. Sang putri lalu kemudian menawari Momyung untuk belajar pedang dengannya. Momyung dengan cerdas selalu bilang bahwa setelah aku mahir bermain pedang, kau pikir siapa yang akan kubunuh nantinya, kata Momyung. Sam lalu mendatangi ibunya dan protes mengapa sang ibu sengaja memalsukan identitas raja. Sam menambahkan kenapa juga sang ibu mencoba membunuh Aro dengan menyuruh Seokmyung sebagai alat. Tentu saja ibunya tersebut bilang bahwa semua ini demi melindungimu dari ancaman orang-orang yang akan membunuh raja. Ibunya menambahkan jika kau ingin mengambil tahta dariku untuk sementara jangan lakukan apa-apa. Di tempat lain terlihat Momyung yang terus memikirkan orang yang kala itu memakai gelang raja. Kemudian dia dihampiri Pak Tarmo. Saat Momyung menanyakan kepada Pak Tarmo tentang status Sam sebagai keponakannya, Pak Tarmo pun lalu menebak bahwa Momyung ingin membunuh raja. Pak Tarmo lalu memberikan kalimat tentang bahayanya kesalahpahaman akibat pandangan dari satu sisi saja. Intinya, hanya kau bisa melihat satu sisi di antara sisi yang banyak bukan berarti kau tahu segalanya. Momyung lalu tertegun kala Pak Tarmo bilang bahwa jangan sampai kau melakukan kesalahan yang belum jelas kau tahu awalnya. Setelah itu, Momyung pulang ke kamarnya seraya menyerap semua perkataan dari Pak Tarmo tadi. Keesokan harinya, Park berpikir keras bagaimana cara untuk membunuh Momyung yang ia kira raja sedangkan pengawalnya saja dapat dikalahkan olehnya. Di perbatasan Silla, tampak para penjaga melihat kuda yang sedang membawa kepala orang. Di dalam kuda tersebut juga ada tulisan bernada ancaman dari Baekje kepada Silla. Ya, itu adalah ulah dari negara Baekje untuk memulai perselisihan dengan Silla.
Akibat itu, para pejabat bingung hingga mereka bertengkar di depan ratu. Bagaimana mereka tak takut? Putra mahkota Baekje sangat terkenal dengan kehebatan berperang dan kekejamannya. Bocah tua nakal lalu usul agar melawan Baekje dengan memulai peperangan. Namun ayah Soho menolak karena kemampuan Baekje yang jauh dengan SDM milik Silla. Mendengarnya, bocah tua nakal kembali mengusulkan agar berdamai dengan cara mengirimkan putri ke Baekje bersama beberapa huarang. Sang ratu pun lalu menyetujuinya. Sang ratu kemudian menyuruh Pak Tarmo untuk mempersiapkan perwakilan dari huarang yang nantinya akan dikirim ke Baekje bersama sang putri. Awalnya Pak Tarmo menyuruh ratu agar kembali mempertimbangkan rencana berdamai karena memang dari awal Pak Tarmo bertujuan menjadikan huarang untuk berperang. Namun sang ratu bilang bahwa Silla tidak mempunyai pasukan yang cukup kuat untuk melawan Baekje. Di sisi lain, Aro memarahi Momyung karena kembali mengacuhkan dirinya. Saat itu, Aro terus berkata tentang perasaannya yang ingin Momyung selalu di sisinya. Tak menganggap Momyung pun pergi dan hal itu membuat Aro tampak sedih. Momyung lalu lewat di depan Sam. Sam memegang tangan Momyung, lalu Momyung balik menyerang Sam. Sam bilang, "Apa kau masih menuduhku raja? Lalu jika aku raja, apakah kita tak bisa berteman?" tanya Sam. Momyung menjawab bahwa saat dia mengetahui Sam adalah raja, maka Momyung akan segera membunuhnya. Sam pun kemudian menegaskan, "Lalu apakah aku harus tak menjadi raja jika ingin menjadi temanmu?" Momyung lalu memotong perkataan Sam seraya bilang bahwa Sam tak tahu apa-apa tentang arti pertemanan. Momyung lalu pergi, kemudian Pak Oh datang menghampiri Sam guna menyerahkan surat dari ratu. Isi surat tersebut adalah sebuah suruhan agar nanti jika huarang pergi ke Baekje, Sam tidak boleh ikut bersama mereka. Singkatnya, saat para huarang berkumpul di aula, mereka melihat Momyung dengan tatapan kagum karena berhasil mengalahkan pengawal Park. Mereka tetap berpikir bahwa Momyung adalah seorang raja. Pak Tarmo lalu dengan serius memberikan tugas untuk para huarang. Namun kali ini tugasnya tak bisa menjamin keselamatan nyawa huarang. Ya, dalam 3 hari lagi relawan huarang akan menemani putri ke Baekje. Maka mulai hari ini para huarang disuruh untuk mempertimbangkan diri maju ke negara Baekje sebagai relawan. Scene berpindah pada putri Sokmyung yang menemui sang ratu. Ratu menyuruh Sokmyung agar pergi ke Baekje guna berdamai. Sokmyung menyayangkan tindakan ibunya yang lebih memilih berdamai daripada berperang. Sang ibu memberitahu bahwa jika kita berperang maka sudah dapat dipastikan 3 kerajaan akan ikut kacau. Setelah itu, sang putri menyuruh pengawalnya untuk memanggil Aro. Ternyata mau tidak mau Aro harus menemani putri pergi ke Baekje untuk menjadi tabib pribadinya. Di sisi lain, Sam tidak yakin dengan membawa putri maka akan berakhir perdamaian. Pak Oh lalu menegaskan tidak hanya putri, Silla kali ini akan membawa sutra dan emas sebagai cara untuk berdamai. Sam lalu menyayangkan terhadap negara Silla yang selalu tunduk pada kerajaan lainnya. Saat huarang tengah berkumpul menunggu putri, tak lama putri datang membawa pengawalnya bersama Aro. Momyung kaget dengan kemunculan Aro yang bisa saja Aro akan terlibat dalam peristiwa ini. Dan benar saja, oleh karenanya mengetahui Aro akan ikut sebagai tabib Sokmyung, Momyung pun lalu menawarkan diri untuk menjadi relawan. Setelah itu, Soho yang sebelumnya disuruh ratu agar menjaga Momyung, dia pun lantas maju menjadi relawan. Kemudian dilanjutkan Ban Ryu juga ikut maju. Sebagai keturunan raja yang tak kenal takut, Sam pun terpanggil dan juga ikut mengacungkan tangannya. Awalnya Pak Tarmo yang mengetahuinya mencoba agar mengabaikan Sam untuk menjadi relawan. Namun karena Sam berteriak lantang, Pak Tarmo pun mau tidak mau harus terlihat biasa saja di depan huarang agar identitas Sam tetap terjaga. Sam pun juga ikut walaupun sudah dilarang oleh sang ibu.
Dan 4 orang akan menjadi perwakilan untuk melindungi Putri Seokmyung di Baekje. Malamnya, Aru mencoba menutupi sesuatu yang terjadi padanya di depan Ajigung. Aru mengaku baik-baik saja selama bertugas di Hwarang agar ayahnya tenang. 아니요, 그런 거 없어요. Aru lalu lanjut menulis sebuah surat kepada ayahnya guna digunakan untuk berjaga-jaga jika ia tidak bisa kembali setelah bertugas di Baekje. 나올 테니까. Di kerajaan, Ratu marah sejadi-jadinya mengetahui anaknya akan ikut ke Baekje. 미를 바보로 만들어. 왜 나를 이렇게까지 거역하는 것이냐? Di sisi lain, Hansung yang sangat ngefans terhadap Momyung tampak memohon Momyung agar membawanya pergi bersamanya. Dia ingin terus bersama Momyung. Tak lama kakaknya datang dan membawa pergi Hansung dari Momyung. Tapi walaupun begitu, Hansung memberontak ingin terus bersama Momyung. Di sisi lain, Pak Oh menangis mengetahui raja yang sudah ia rawat sejak kecil akan mempertaruhkan nyawanya. 제가 폐하를 궁에서 모시고 나올 때 7살이셨어요. Kemudian ada Banryu juga yang mendapat pompa semangat dari adiknya Soho. Dia diberikan jimat berupa rambut oleh Susan hingga Banryu dan Susan saling mengerti dan membuka hati satu sama lain. Susan berharap Banryu akan pulang dengan selamat. Dan hari di mana para perwakilan Hwarang akan pergi itu pun tiba. Dan So bilang ke Momyung agar bisa pulang dengan selamat. Dengan begitu, Danso berjanji akan melayaninya. 진짜 제 주군으로 모실지 말이야. Mendengar hal tersebut dengan rendah hati, Momyung tetap tak mau dilayani karena menurutnya status mereka semuanya sama saja. 내가 말했잖아. 너랑 Tak lama sang putri, ratu sekaligus pengurus Hwarang berkumpul guna memompa semangat relawan yang hendak pergi. 너희들의 임무는 숙명공주님을 호위하. 너희는 화랑이다. 친구 자부심이다. 포위하고 돌아오라. Para utusan pun lalu berangkat dengan naik kuda. Banryu yang kala itu ingat pesan dari ayah angkatnya untuk menyerahkan surat kepada Baekje terlihat menunjukkan wajah murungnya. 장태자에게 은밀히 전해라. 태자에게 내야 한다. Di sisi lain, Ajigung menemukan surat Aro yang tergeletak. Tentu isi surat tersebut adalah perihal tentang kepergian Aro ke Baekje sebagai relawan. Mengetahui hal tersebut, Ajigung tampak sangat marah. 대체 언제까지? Dia melamun sepanjang waktu hingga Wikung mendatanginya. Ajigung dengan emosi bertanya bagaimanakah cara membunuh Jisoo. 지소를 무너뜨릴 방법. Scene berpindah pada relawan Hwarang yang tengah beristirahat di sebuah desa. Terlihat Momyung kala itu mendatangi putri. Momyung menyesalkan perbuatan putri yang menyuruh Aro ikut misi ini. 너를 데려온 이유가 뭐야? Namun walaupun begitu, ternyata sang putri mengaku beliau mengajak Aro agar Momyung juga ikut. 그냥 말하지 그랬어. 그랬으면. Tak lama lalu Momyung melihat lalat di samping kepala putri dan langsung menangkapnya. Hal itu membuat sang putri kaget serta menimbulkan sesak nafas. Saat sang putri hendak terjatuh karena sesak nafasnya, untungnya Momyung cekatan menarik putri, sehingga putri tak jadi jatuh di lantai. Saat itu kejadian Momyung memegang kepala sang putri dilihat oleh Aro yang tampak begitu cemburu. Kecemburuan tersebut membuat Aro termenung hingga malam hari. 안 올 거야. Kemudian Momyung menghampiri Aro. Aro kemudian mengungkapkan bahwa ternyata Momyung pergi karena putri bukan karena dirinya. 혹시 내가 아니라 공주님 때문에 여기 온 거야? Aro menambahkan kesedihannya kala melihat Momyung dengan wanita lain. Namun di situ Momyung menjelaskan semuanya dan kembali menguatkan perasaannya di depan Aro. 널 보고 싶은 밤. Dan hal itu membuat Aro pun sedikit lega. Mereka pun lalu berpelukan. Saat berpelukan, tiba-tiba saja para warga desa yang kelaparan datang menghampiri Aro dan Momyung. Ada apakah mereka menyerang Momyung dan Aro? Tentu saja jawabannya ada di episode mendatang ya guys. Max pamit undur diri dan wassalamualaikum.